Berkali-kali ngajuin tetap bisa juga dicairkan walaupun kalian masih pengajuan baru, dan pastinya di aplikasi ini bebas ngajuin beberapa kali, dan juga untuk pencairannya pasti langsung di ACC, dan untuk duitnya langsung tarik aja, terserah kalian mau gunakan bank apa. Dan untuk di aplikasi ini semua handphone bisa, dan ntar gua akan bagikan beberapa tips dari aplikasi ini, lumayan bisa buat duit kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omwir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan 3M ya. Serta tidak lupa untuk sering berolahraga, serta konsumsi makan makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya, ataupun mungkin udah pada senang dengan pencairan dari pinjol-pinjol ya? Apalagi saat ini pinjol-pinjol yang legal ataupun ilegal ini sudah mulai ramai kembali ya. Dan memang sih untuk saat ini tetap masih di atas untuk pinjol legal OJK ya. Karena untuk pencairannya yang pada nggak ngotak banget ya. Selain kuotanya yang banyak dan melimpah, kalian juga bebas ngajuin kapanpun, serta untuk pengaksesannya juga gede banget untuk kesempatan kalian di ACC ya. Nah, makanya buat kalian yang mungkin pada punya peminjaman di aplikasi pinjol legal dan pengen mengajukan kembali, saran gue sih ya bayarin aja cuy. Ntar juga kalau misalkan kalian pengen galbay, ya itu jangan di aplikasi pinjol legal, soalnya di aplikasi ini lebih diperuntukkan untuk peminjam-peminjam yang ingin meminjam untuk modal usaha, keperluan pribadi. Apalagi dia namanya pinjol legal OJK itu biasanya ada DC lapangannya, walaupun memang nggak semua lokasi ya, dan nggak semua aplikasi biasanya cuy ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi pinjol legal OJK yang dimana ini viral banget dan kembali booming setelah beberapa minggu nggak ada pencairan sama sekali, dan bahkan untuk pengajuan kemarin itu sulit banget cuy. Nah, baru kali ini nih cuy. Dan di sini gua mengajukan dengan akun yang lama. Nah, akun ini belum pernah meminjam sama sekali, dan ya hanya sekedar mendaftar doang kemarin nyoba-nyoba, dan nggak pernah mengajukan sama sekali. Namun umur untuk akun ini ya sudah terbilang cukup lama. Ntar gua akan kasih tahu di video kali ini ya terkait tips dan triknya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman 2.500.000 ya. Nah, di sini untuk tenornya gua mendapetin 2 bulan ya, teman-teman. Nah, kenapa gua mendapetin 2 bulan ya? Karena mungkin ini masih akun yang, karena ini akun yang sudah lama ya. Gue juga nggak tahu kenapa, padahal di sini baru pertama kali meminjam ya. Dan di sini peminjaman yang kuotanya yang diberikan itu 2.500.000, dan untuk periode pembayarannya 2 bulan dengan tenor 61 hari, dan di sini dibayarkan dengan 2 kali pembayaran ya. Nah, di sini pencairan bersihnya yaitu 2.375.000. Nah, jumlah yang harus gue kembalikan tiap bulannya yaitu 1.250.000, dan di situ sudah dikalkulasikan dengan biaya bunga, biaya administrasi, dan lain-lain. Jadi ya udah bersih tuh cuy ya. Dan di sini buat kalian yang mungkin baru pertama kali mengajukan, itu biasanya rata-rata sih di CC di limit 1 jutaan rupiah cuy ya. Nah, makanya saran gua kalau memang kalian ingin mengincar limit gede, ya kalian bisa minjem akun orang lain ya, mungkin akun lama ya, ataupun akun yang sudah pernah meminjam beberapa kali.
Akan tetapi kalau nggak punya ya ajukan saja cuy menggunakan akun baru ya. Dan pastinya di aplikasi ini tetap bisa mengajukan walaupun kalian datanya itu sudah pernah galbay di pinjol ilegal ya. Jadi kalian harus bawahi di pinjol ilegal. Kalau di pinjol legal apalagi di aplikasi ini itu biasanya agak sedikit sulit, apalagi kalau misalkan KTP kalian itu sudah BI checking ya. Nah itu nggak bakalan bisa ya cuy, dan sulit banget, bahkan sekali ngajuin itu langsung di auto biasanya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasi dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini mungkin kalian sudah sering ngajukan, dan ya untuk aplikasi ini juga gua sudah sering bahas. Namun kemarin juga gua bahas itu menggunakan akun baru ya, dan juga data fresh dan data pribadi gua. Nah kali ini di sini gua nggak ngajuin dengan data pribadi gua sendiri ya, dengan akun yang sebelumnya gua ngajukan karena di situ belum gua lunasin. Nah makanya ya coba ngajuin kembali di aplikasi ini dengan menggunakan akun lama yang sudah pernah mendaftar sebelumnya. Ternyata bisa jebol juga cuy. Dan setelah dengar-dengar dari grup-grup pinjol Facebook, ya memang banyak yang dicairkan juga dengan menggunakan akun lama ya. Entah itu sudah pernah meminjam, belum pernah minjam, ataupun mungkin sudah beberapa kali meminjam, itu bisa juga dicairkan ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat, pinjaman uang online Kilat ya. Dan di sini dia dideveloperi oleh PT apa ya? Gua nggak tahu nih cuy. Soalnya ini ada updatean terbaru dan ini akan langsung gua ajukan kembali setelah gua membayarkan ya, karena memang niatnya untuk diajukan kembali dan mendapatkan limit 5 jutaan ya. Karena ya semakin kalian membayar, semakin sering kalian membayar dan juga semakin cepat itu peminjaman ataupun saldo kalian ataupun mungkin kuota itu bisa meningkat pesat ya cuy. Nah di sini updatean terbarunya itu 6 Januari 2022 dan sini gua lagi install ya. Nah untuk aplikasinya sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Kalau kalian pengen download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk download dan langsung ajukan. Namun kalau misalkan kalian bingung gimana cara downloadnya, ya bisa langsung masuk ke website, bisa langsung masuk ke aplikasi Play Store saja dan tinggal kalian ketikkan namanya dan langsung tulis deh ya, dan tinggal download kalau kalian mau ya, ataupun mungkin kalian hanya ingin membuat akun dulu ya nggak masalah ya. Kemudian untuk aplikasi ini sudah mencapai 5 juta download ya. Ini meningkat pesat ya. Kalau kemarin itu masih sekitaran 1 juta untuk di tahun 2020 apa 2021 ya, seingat gua. Dan untuk ratingnya lumayan tinggi, 4,2, hampir mencapai nilai maksimal. Kemudian untuk ulasan 328.000 ulasan ya. Nah, kemudian untuk aplikasi ini itu pinjaman kredit tanpa agunan hingga dengan 8 juta rupiah. Selanjutnya verifikasi cepat hanya perlu KTP dalam 5 menit. Kemudian di sini persetujuan dan pencairannya cepat. Selanjutnya biaya bunganya rendah 0,05% per hari ya. Nah, kemudian aman dan terpercaya, sudah legal OJK dan bagian dari FPI juga. Oke, selanjutnya di sini cara pembayarannya beragam. Ini kalian bisa lihat melalui Bank Mandiri, BCA, dan minimarket. Nah, untuk di aplikasi ini dengar info bahwa di updatean terbaru itu bisa menggunakan akun Dana. Nah, gue juga masih bingung ya apakah memang bisa atau gimana. Soalnya kemarin gue ngajukan itu belum bisa ya. Soalnya juga masih versi lama. Gue nggak tahu kalau versi baru ya. Nah, semoga saja sih benar bisa menggunakan akun Dana ya. Nah, buat kalian yang masih pemula ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang satu persatu yang sudah pernah minjam sebelumnya di aplikasi ini ataupun mungkin sudah berkali-kali mengajukan, biar kalian paham sehingga bisa menjadikan bahan acuan kalian ataupun bahan pembanding sebelum mengajukan di aplikasi ini. Nah, dan ini adalah contoh salah satu ciri-ciri aplikasi pinjol legal OJK, yaitu mempunyai customer service yang aktif ya. Kalau di pinjol ilegal itu customer service-nya sulit banget dihubungi. Namun sekarang banyak pancingan-pancingan dari pinjol-pinjol ilegal itu dengan customer service yang aktif. Jadi customer service yang aktif banget ya, itu juga nggak menjamin. Namun itu menjadikan salah satu ciri saja ya cuy. Akan tetapi ya kembali lagi, kalau mau fixnya ya cek saja cuy di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk aplikasi ini kita lihat detail aplikasinya. Untuk peminjamannya periodenya mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Limit peminjaman maksimal 8 juta rupiah, bunga rendah itu 19% per tahun, dan di sini kalian bisa lihat semuanya, ada contoh simulasi. Ini bisa kalian hitung saja dulu. Soalnya beda halnya
Karena beda halnya dengan di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal itu simulasinya seperti ini, yang ketika kita dicairkan itu berbanding terbalik ya cuy, dan ya biasanya pancingan doang kalau di pinjol ilegal. Kalau ini mah ya bisa kalian hitung dulu ya. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa baca semuanya untuk detail aplikasinya. Di sini gue singkat-singkat saja ya, karena juga gue sudah pernah bahas. Untuk kalian yang pengen mengajukan, yang masih pelajar, masih mahasiswa, itu sudah bisa ya, minimal 18 tahun dan juga mempunyai KTP ya. Nah, buat kalian yang nggak mempunyai elektronik KTP ataupun mungkin belum membuat KTP seumur hidup atau gimana, itu kalian bisa mengajukan dengan menggunakan KTP biasa ya, ataupun KTP lawas. Namun dengan syarat KTP-nya ini nggak boleh usang dan juga masih jelas untuk data-data dirinya. Soalnya di aplikasi ini agak sedikit ketat untuk verifikasi data KTP ya. Jadi masukin KTP yang benar dan juga kualitas fotonya harus bagus. Nah, selanjutnya di sini privacy dan keamanannya itu sudah pasti dijamin terjaga, nggak bakal disebar. Dan di sini cara pembayarannya. Untuk aplikasi ini ada nomor layanan pelanggan dan juga sosial media, WhatsApp dan lain-lain. Untuk jam pengajuannya bisa kalian ngajukan di Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk Sabtu Minggu tetap bisa jam 8 sampai dengan jam 4 sore ya. Nah, jadi di aplikasi ini ngajuin di kapanpun dan jam berapapun itu bisa. Dan untuk pencairannya gue nggak tahu kalau untuk di hari Sabtu dan Minggu ini apakah hari itu juga atau mungkin di hari Senin ya. Nah, untuk aplikasinya dia dirilis sejak tanggal 23 September 2017 dan ditawarkan oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke aplikasinya dan nggak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi KTA Kilat ya. Namun di sini kita harus masuk login terlebih dahulu soalnya ini updatean terbarunya. Jadi kita masukin nomor telepon dan langsung masuk ke password. Oke, ini dia teman-teman. Di sini kita sudah langsung masuk ya, dan memang untuk prosesnya sangat cepat juga sih masuknya. Dan di sini ya tampilannya tetap sama seperti versi sebelumnya, nggak ada yang bedanya. Gua nggak tahu apa bedanya. Dan sini kita kalau kalian mengajukan langsung saja tekan ajukan sekarang. Nah, ini ada 5 step, yaitu yang pertama informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, informasi identitas. Nah, untuk di aplikasi ini setiap selesai mengisikan itu menambah 20% untuk skor kreditnya. Jadi nanti total yang kalian isikan jikalau sudah semuanya itu adalah 100%. Nah, baru kalian bisa langsung mengajukan ya, dan peninjauannya akan ditinjau ya kurang lebih 10 sampai dengan setengah jaman ya. Nah, untuk informasi pribadinya seperti ini ya, hanya status perkawinan, kota tempat tinggal, dan status tempat tinggal sendiri, nomor WhatsApp. Untuk nomor WhatsAppnya wajib masukin nomor WhatsApp yang aktif ya. Kalau bisa sih nomor WhatsApp kalian saja, soalnya juga nggak bakalan sebar data sih ya cuy, jadi aman. Untuk informasi pekerjaannya hanya ini saja, tempat perusahaan kalian ataupun tempat bekerja, tanggal penerimaan gaji, dan nomor telepon kantor opsional ya. Namun kalau kalian punya nomor telepon kantor yang bisa dimasukin ya, hitung itu untuk menambah skor kredit ya cuy. Namun memang kadang itu kalau kita memasukin nomor telepon kantor biasanya sih itu akan diverifikasi ke kantor kita juga ataupun ke tempat bekerja kita. Jadi ya terserah dari kalian sih. Untuk verifikasi email juga di sini kalau kalian masukkan emailnya pastikan email yang benar ya. Kemudian di sini untuk kontak daruratnya di sini dia meminta beberapa kontak darurat, pastikan aktif, jangan nggak aktif, ataupun jaringan kalian harus stabil ketika kalian sudah mengajukan. Soalnya di aplikasi ini dia ditelepon ya, nggak tahu deh diteleponnya di mana, soalnya random, kadang di Kondar, kadang di Nopeng dan lain-lain. Untuk informasi banknya bebas mengajukan dengan bank apapun, yang penting handphone kalian masih Android ya, soalnya kalau bukan Android ataupun pengguna iPhone nggak bisa ya mengajukan di aplikasi ini. Untuk informasi identitasnya di sini ya pastinya unggah KTP, kemudian lakukan verifikasi wajah ya teman-teman. Nah, oke, sedikit tips dari gua jika kalian mengajukan di aplikasi ini, pastikan jika kalian punya akun lama, minimal umur akun kalian itu adalah 15 hari ataupun 1 bulan ya. Dan kalau misalkan kalian mau mengajukan dengan menggunakan akun fresh ataupun data fresh, atau mungkin baru pertama kali mengajukan, lebih baik kalian isikan dengan beberapa dokumen ya. Namun dokumen kalian jangan sekaligus diisikan banyak ya. Mulai aja dulu dari 1 dokumen, kemudian jikalau di auto isikan lagi tambah 1 dokumen, kalau di auto lagi
tambah lagi ya cuy, dan pastinya nanti akan ada yang di ACC dari beberapa pengajuan kalian. Dan buat yang sering di auto di aplikasi ini jangan patah semangat, karena dari beberapa pengajuan kalian itu pasti akan ada yang nyantol, dan memang seperti itu kalau misalkan kita masih pengajuan baru, memang rentan banget untuk di auto karena kita belum mempunyai skor kredit dan juga riwayat peminjaman yang bagus ya. Namun pasti akan tetap di ACC kok ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol KTA Kilat ini. Dan buat kalian yang mungkin sudah sering mengajukan ataupun sudah sering cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bye.